Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Titi Andayani, calon guru penggerak angkatan 9. Pada hari ini saya tidak sendiri namun ditemani oleh Ibu Sriani. Beliau guru bahasa Indonesia di SMA 1 Sapuran. Assalamualaikum Bu Sriani. Waalaikumsalam Bu Titi. Hari ini kita akan mengadakan pra-observasi yang nantinya dilakukan juga observasi di dalam kelas. Adapun tujuan pra-observasi adalah mengamati dan mengevaluasi jalannya pembelajaran yang Ibu Sriani lakukan nanti. Nah, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya lakukan terkait dengan persiapan Ibu Sriani dalam pembelajaran. Yang pertama, Ibu, apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti? Untuk tujuan pembelajarannya, insya Allah siswa itu diharapkan mampu untuk menganalisis unsur-unsur intrinsik pembangun cerpen. Ya, mampu menganalisis ya unsur-unsur intrinsik dalam membangun cerpen. Nah, area pengembangannya apa, Ibu? Area pengembangannya insya Allah saya akan mengutamakan untuk siswa itu dapat lebih aktif ketika belajar di kelas. Kemudian selain itu juga mampu untuk menganalisis secara teliti, ya, secara lengkap, ya, sampai ke alasannya. Ya, aktif belajar ya, terus menganalisis. Yang ketiga, rancangan pembelajaran yang ingin Ibu lakukan nanti, strateginya, terus model, metodenya apa Ibu? Insya Allah yang akan saya laksanakan itu nanti menggunakan metode STAD berkelompok. Kemudian medianya yang saya pakai adalah media pentigraf, Bu Titi. Ya. Cerpen 3 paragraf karena untuk mengantisipasi anak-anak yang memiliki minat baca rendah dengan alasan Bu kebanyakan bacaan itu dapat tersolusikan dengan pentigraf itu, jadi tidak terlalu panjang. Sangat menarik ya Bu. Amin. Anak-anak belajar pentigraf juga. Nanti metodenya start atau berkelompok gitu. Yang selanjutnya, bagaimana media pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas? Medianya nanti akan saya pentigraf itu ditampilkan menggunakan LCD. Kalau pas kelas itu ada LCD-nya, kalau tidak saya akan menggunakan media gadget untuk mereka itu tahu pentigraf yang bentuknya seperti apa melalui link atau media yang saya share di grup kelas. Iya, media gadget jadi berfungsi ya Bu, tidak hanya untuk membuka video yang tidak TikTok dan sebagainya, tetapi membuka juga pentigraf yang ideal sebagai media pembelajaran bagi anak-anak. Yang selanjutnya Ibu, ini kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan pembelajaran? Hari apa, jam berapa, terus kelas berapa itu? Insya Allah kalau tidak ada halangan itu sekitar hari Rabu, Bu Titi, 7 Februari di kelas 11E. Iya. Jam ke-45. Baik Ibu, saya nanti akan mengobservasi Ibu pada hari Rabu tanggal 7 Februari jam 45 di kelas 11E. Gitu nggih Ibu? Baik, demikian percakapan kita pra-observasi yang sudah dilakukan kepada Bu Sriani. Kami akan melakukan observasi yang akan kita lakukan pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 besok. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sriani. Sama-sama Bu Titi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Dengan menjawab pertanyaan saya. Pertanyaannya masih ada kaitannya dengan materi minggu atau pertemuan sebelumnya, yaitu tentang unsur-unsur intrinsik cerpen atau unsur-unsur intrinsik pembangun cerpen. Apa saja? Nanti yang saya panggil namanya sebutkan satu saja. Misalnya alur. Jadi yang saya anggap, yang saya ngecek presensinya ini yang saya anggap hadir adalah yang siap belajar. Ya. Yang pertama, Adilio.
salah satu unsur cerpen, intrinsik cerpen Adilio. Satu saja. Apa? Gak usah takut salah nggak apa-apa, marah. 5, oke. Ini untuk mengecek kemampuan awal daya ingat kamu juga, karena kan ini unsur-unsur ini dengan menjawab pertanyaan saya. Pertanyaannya masih ada kaitannya dengan materi minggu atau pertemuan sebelumnya, yaitu bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Lanjutkan untuk mengerjakan analisisnya yang kemarin. Ini kamu itu termasuk majas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rayu Itasi. Saya ketua Yayasan dan ANK. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Setelah tadi kalian sudah presentasi, ada pertanyaan atau tidak berkaitan dengan menganalisis unsur-unsur pembangun teks cerpen? Tidak. Paham semua ya? Tidak ada pertanyaan. Giliran sekarang bagian industri yang bertanya. Tadi kan sebagai nilai kerja kelompok nanti presentasi dan diskusinya. Kemudian untuk penilaian individunya belum. Nah setelah ini nanti diadakan penilaian individu yang harus dikerjakan sendiri-sendiri secara online menggunakan Google Form, tapi terdiri dari 3 tipe soal. Tipe yang pertama nanti, atau yang pertama nanti akan saya tempelkan di bagian sini dengan nilai skor yang bisa dibilang cukup, karena berkisar dari 68 sampai 78 nilainya. Tingkat kesulitannya bisa dibilang rendah. Kemudian di kode batuk kedua nanti yang saya tempelkan di bagian tengah dengan kode soal kedua, tingkat kesulitannya sedang, baik di sini nilainya. Dari tadi 78 berarti di sini 79 sampai 89. Yang ketiga, tingkat kesulitan yang lumayan sulit atau lumayan tinggi dengan nilai berkisar dari 90 sampai 100, karena yang dianalisis harus banyak 77-nya. Kalian nanti pilih scan kode barcode itu sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kalian ukur sendiri kemampuannya, kira-kira saya mampu yang mana. Karena ini mengerjakannya sendiri-sendiri, tidak boleh bekerja sama. Kalau kalian mampu, misalnya saya kemungkinan mampu untuk mencapai nilai itu, saya paham betul apa yang saya analisis tadi waktu kerja kelompok, silakan kamu scan yang tipe C atau yang tertinggi kesulitannya, atau yang sedang berarti di tengah. Yang merasa takut daripada nanti hasilnya tidak sesuai harapan, berarti mencoba jujur, mencoba mengerjakan sendiri, tidak masalah. Toh semuanya itu mendapatkan nilai yang terbaik sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Saya beri kemerdekaan untuk kalian memilih nanti tipe soal yang kalian kira-kira mampu. Saya tempelkan, kemudian nanti bergantian untuk maju ke depan, menyekan sesuai dengan kemampuan. Gantian majunya, biar tidak desak-desakan. Silakan gunakan gadget kalian untuk bekerja mengerjakan penilaian individu. Maju, tidak boleh scan dari situ. Nanti
mengerjakan. Sing gampang sih kudu. Saya kagetkan. Ya di sini yang paling sulit sih Bu. Iya. Sulit, nilainya paling skornya tinggi. Pengerjaannya di Google Form itu, di link itu langsung kita kirim. Sampai kirim. Oh, wis kan bisa mau tinggal foto ayo. Baiklah, bel sudah berbunyi. Apa ada yang merasa kesulitan untuk membuka asesmen individu itu atau penilaian individu itu? Semuanya bisa membuka ya? Oke. Bu Sri pengen tahu sebelum tak akhiri pembelajaran pada hari ini, apakah ada yang merasa sangat kesulitan pada unsur tertentu? Tidak? Oke, berarti bisa dikatakan pembelajaran hari ini berhasil. Iya kan ya? Semuanya mampu ya untuk menganalisis ya. Saya tunggu nanti buktinya di respon kalian di Google Form itu atau di penilaian itu. Kemudian apabila saya tanya ke kalian, kalau misalnya ada 5 bintang dari urutan 3, 4, 5, proses pembelajaran pada hari ini itu kalian mau keberhasilannya itu mau diberi bintang berapa? 3, 4 atau bintang maksimal 5? Maksimal 5 ya. Kalau ada yang 1 ya kasihan. Mungkin kemarin nggak berangkat jadi ada yang ditanyakan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, tanyakan saja, tidak usah takut. Oke, baiklah, berarti saya cukupkan pada pertemuan hari ini. Silakan kalian bersiap untuk mapel yang berikutnya. Tetap semangat, apapun itu mapelnya ikuti dengan maksimal ya. Saya akhiri, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama. Ketemu lagi dengan saya Siti Andayani, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Wonosobo, SMA Negeri 1 Satria. Hari ini saya tidak sendiri tetapi ditemani oleh Ibu PPIK, Ibu Wiwi Wijayanti SPD, dan Ibu Suryani, guru SMA Negeri 1 Satria yang kita observasi. Selamat sore Bu Wiwi. Sore Bu Wiwi. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Hari ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi pada Bu Suryani yang kemarin saya observasi. Yang tujuannya adalah mengevaluasi pembelajaran yang sudah Ibu Suryani lakukan. Selamat sore Bu Suryani. Selamat sore Bu Titi. Terima kasih. Bagaimana perasaan Bu Suryani terkait dengan berjalannya observasi yang sudah Ibu Suryani lakukan? Alhamdulillah perasaan saya setelah ada kesempatan untuk diobservasi sama Bu Titi, alhamdulillah 1-2 masalah tersolusikan. Alhamdulillah mendapatkan terang seperti itu. Alhamdulillah Ibu Suryani ada solusi yang disampaikan oleh Bu Suryani.
Istilahnya bisa ceritakan kembali area pengembangan dan tujuan apa yang sudah dilakukan. Area pengembangan yang menjadi pusat tujuan saya pada waktu itu adalah membuat anak itu gimana caranya biar lebih aktif di dalam proses pembelajaran yang saya laksanakan di kelas. Kemudian selain itu tujuan pembelajarannya adalah lebih spesifik ke kemampuan mereka dalam menganalisis unsur-unsur intrinsik cerpen, membuat aktif di dalam langkah-langkah tahapan yang kemarin dilakukan terkait dengan keberhasilan kegiatan di kelas maupun untuk langkah-langkahnya yang saya laksanakan itu pembentukan kelompok, karena saya menggunakan metode pembelajaran SPAD jadi berkelompok, kemudian mereka bekerja sama untuk mengerjakan LKPD yang saya berikan saat itu dengan saya itu menggunakan media pentigraf jadi pentigraf itu akronim dari cerpen yang hanya dalam terdiri 3 paragraf saja. Itu saya pakai untuk bisa mengatasi kejenuhan siswa ketika dihadapkan dengan bacaan yang terlalu panjang, karena di sini walaupun materi itu tentang cerpen, tapi kadang ini cerpen ada yang sampai lebih dari 1 halaman. Itu untuk mayoritas anak di kelas 11E waktu itu saya emang dulu cerpennya kebanyakan, saya nggak cukup waktunya dan sebagainya. Kemudian saya menggunakan media pentigraf yang hanya terdiri dari 3 paragraf, itu cerpen model terbaru, jadi tidak ada kendala untuk mereka lebih jenuh atau apa untuk menjadi kendala mereka jenuh, bosan, dan bacanya terlalu panjang, itu bisa tersolusikan dengan itu. Dan kita juga yang sudah disampaikan tadi dari anak-anak mengatasi kejenuhan dengan pendidikan. Apakah menurut itu sudah berhasil kegiatan yang tadi ini? Alhamdulillah sudah mencapai batas batas minimal keberhasilan itu sudah tercapai, karena mayoritas anak-anak yang kemarin yang tadinya ngeluh untuk bacanya terlalu panjang, nggak cukup waktunya, itu menjadi terselesaikan sesuai dengan target di hari itu, kemudian sampai di evaluasi juga penilaian di hari itu karena bacaannya tidak terlalu panjang, sampai ke evaluasi individu juga sampai. Nah, jika ada kendala-kendala Bu terkait dengan yang terjadi di kelas? Ya, ada beberapa kendala memang, khususnya berkaitan dengan kalau pembelajaran berdiferensiasi itu kan ada diferensiasi proses, kemudian konten, kemudian proses itu. Jadi untuk kendalanya saya saat itu masih anak-anak itu kan saya paksa untuk sebelum evaluasi penilaian individu terakhir itu anak-anak itu kan presentasi, dan itu presentasi semua, maksudnya bukti atau mereka menyajikan hasil diskusinya itu dengan presentasi, dengan pegangan LKPD atau hasil kerja mereka yang secara keseluruhan itu sama. Padahal kalau untuk saya amati beberapa anak itu nggak semuanya itu menikmati presentasinya begitu. Jadi ada yang kalau misalnya nggak presentasi gimana, misalnya bikin video atau misalnya bikin mind mapping, dan itu kendalanya. Jadi saya itu mendapatkan masukan yang nantinya seharusnya bisa saya menjadi refleksi saya untuk kedepannya untuk bisa lebih beragam produknya begitu. Kendala itu terkait dengan presentasi yang dilakukan itu cenderung sama. Kadang-kadang juga ada yang ragu-ragu dalam menyampaikan. Kata-kata ada ragu-ragu, malu-malu malu karena kedua seperti itu. Nah ini mungkin ada solusi terkait menurut Triani solusi terkait dengan apa yang sudah dilakukan sama, terus malu-malu ke depan dan sebagainya. Kalau misalnya solusi itu yang tergambarkan di benak saya, yang pertama berkaitan dengan diferensiasi itu saya berniat atau bertekad untuk bisa belajar lebih banyak tentang diferensiasi produk biar mereka itu lebih bervariasi berdasarkan minat belajarnya
masing-masing. Kemudian untuk mengatasi keraguan, percaya diri, itu mungkin dari awal seharusnya saya itu sudah membagi peran betul secara matang bahwa misalnya dalam satu kelompok itu terdiri dari 6 anak. Kemudian sebenarnya nggak seharusnya 6 anak itu maju semua gitu. Jadi seharusnya dari awal itu saya sudah membagi peran bahwa 2 anak ini untuk nantinya berpresentasi, kemudian anak yang lain menulis hasil diskusinya, kemudian yang lainnya untuk misalnya sesuatu atau sebagainya itu lebih matang. Jadi nanti ketika presentasi ke depan itu misalnya yang terwakilkan oleh 2 anak itu 2 anak bisa menyampaikan secara matang, secara menyeluruh dan kompleks tentu. Saya harap saya kedepannya bayangan saya seperti itu. Insya Allah. Ini yang sudah disampaikan terkait dengan dan kompleks tentu. Saya harap saya kedepannya bayangan saya seperti itu. Insya Allah. Ini yang sudah disampaikan terkait dengan nantinya akan mengadakan diferensiasi terkait dengan proses dan sebagainya. Nah, untuk keraguan dari awal itu Islami sudah bagus sekali akan membagi peran ya, terkait dengan mungkin siapa yang presentasi, siapa yang menulis dan sebagainya, itu akan sangat membantu siswa. Tambahan lagi ada terkait dengan harapan supaya anak-anak juga tidak ragu ataupun yang terkait dengan tadi yang dikatakan Selain kepada siswa atau saya berarti yang saya harus lakukan untuk kedepannya ya saya harus lebih belajar lagi untuk bisa mengkondisikan kelas, terutama insya Allah kan saya lebih banyak berlatih mengikuti kelas, terutama PNM. Karena sebenarnya kan di dalam PNM itu luar biasa bagus. Tapi untuk menyediakan waktu yang khusus dan diperhatikan betul, videonya panjang, kemudian untuk dipraktikkan diindikasikan ke dalam akal saya itu belum sepenuhnya begitu, walaupun ada beberapa topik yang sudah terselesaikan itu tapi masih banyak sekali. Jadi itu salah satu gambaran saya ke depan. Saya mungkin banyak belajar dari untuk belajar banyak dari PNM untuk bisa diterapkan di pelajaran saya, terutama bahasa Indonesia. murah sekali itu terkait dengan apa yang akan Ibu lakukan ke depannya. Kami tunggu selagi cerita baiknya Bu Suryani, nanti kami observasi kembali terkait dengan tugas kita sebagai observer yang akan dilakukan bulan Maret sampai Juni nanti. Nah, terkait dengan itu mudah-mudahan pelaksanaan kedepannya Bu Suryani akan lebih baik lagi. Dan ini Bu Suryani kira-kira kapan nih kami akan observasi kembali atau mendengar cerita Bu Suryani kembali terkait dengan apa yang akan Bu Suryani lakukan ini kira-kira kapan nih? Ya mungkin beberapa pertemuan ke depan ya pas masuk bulan puasa mungkin ya ada KBN kan ya Sebelum jam sekolah, jam sekolah. Jadi bulan sekarang itu 18. Itu sebelum ya Bu? sebelumnya insya Allah saya. Nah nanti kami akan observasi kembali ataupun mendengar cerita dari Ibu yang kembali terkait dengan apa yang akan Ibu yang lakukan besok. Nah, terima kasih atas jawabannya. Hari ini Ibu, baik Ibu, saya akhiri Bu. Sebagai PT, membuat saya ingin umpan balik atau refleksi dari Ibu sebagai PT calon guru penggerak angkatan 9. Terima kasih Ibu luar biasa sekali, keren. Tadi sudah berjalan dengan baik untuk kegiatan supervisi pasca observasi. Tadi sudah berjalan alamiah begitu ya. Artinya panjenengan sebagai coach terhadap sesinya itu tak terasa gitu, itu mengalir begitu. Tentunya itu tidak bisa instan, harus itu jam terbang gitu. Semakin jam terbang panjenengan nanti ini, otomatis setiap pembicaraan panjenengan nanti dengan siapapun nggak terasa panjenengan itu sebagai coach gitu.
ya berbicara dengan anak-anak, berbicara dengan teman itu nanti akan seperti food gitu. Jadi dengan bisa memberdayakan teman, bisa memberdayakan anak-anak, dan tentunya itu menjadi obrolan-obrolan yang berbobot dan berisi, tapi tidak terasa berat. Gitu. Terima kasih Bu Didi sudah melakukan kegiatan yaitu observasi dan pasca observasi. Mudah-mudahan kegiatan panjenengan ini nanti bisa kontinuus atau bisa konsisten, tidak hanya di program ini, tapi yang jelas justru pada setelah nanti panjenengan jadi BP itu akan membaginya ke teman-teman. Itu yang bisa saya sampaikan. Terus belajar dan terus berkarya, tanpa menyerah, dan selalu bergerak dan menggerakkan. Terima kasih. Sama-sama. Baik, terima kasih atas acara pada hari ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.